Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3101. Melihat kura-kura suci itu membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya sendiri, Dev sangat gembira. Dia tidak menyangka kura-kura suci begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan kura-kura suci, dia juga tidak merasakannya. Tuan Dev, kura-kura suci yang kamu jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi tidak terlihat lemah, tetapi langsung dibunuh oleh kura-kura suci, dan bahkan mengeluarkan pil binatang untukmu. Ji Yun melihat berkata, penuh iri. Aku tidak menyangka kura-kura suci ini memiliki kekuatan seperti itu. Dev tampak bahagia, lalu mengeluarkan pil binatang dari mulut kura-kura suci. Dev mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Kura-kura suci meraung puas. Dev bertiga kemudian membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak serba-serbi yang mengapung di laut di sekitar pulau kecil itu. Terlihat jelas bahwa kapal roh itu tenggelam lagi. Dan di antara puing-puing itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, yang terlihat sedikit menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Yun menjadi jelek, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia takut bahwa ini adalah kapal roh ayahnya, dan di antara mayat-mayat ini adalah ayahnya. Dev melihat kekhawatiran Ji Yun, jadi dia berkata dengan lega, ada banyak orang di perahu roh di lautan tinta, dan ada banyak perahu roh lewat, jadi itu mungkin bukan ayahmu. Kita bisa melihat mayat-mayat itu. Lihat apakah ada anggota sekte Feitian Anda. Ji Yun mengangguk, dan Dev kemudian memerintahkan penyu suci untuk pergi menuju serba-serbi mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Ji Yun dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayatnya terendam air laut, kelihatannya bengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Ji Yun tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte Feitian kami, pakaian dan pergelangan tangan mereka gelang unik milik sekte Feitian kami. Kata Ji Yun dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ayahmu ada di sana. Jika tidak, mungkin mereka sudah kabur ke pulau. Ini sangat dekat dengan pulau, bahkan jika kapal tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Dev menghibur Ji Yun dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat satu persatu, dan menemukan bahwa mayat ini semuanya adalah anggota sekte Feitian. Jelas bahwa kapal roh yang tenggelam adalah perjalanan sekte Feitian mereka. Itu dia. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ayah Ji Yun tidak ada di antara mayat-mayat ini, yang memberi Ji Yun secercah harapan. Ayo pergi ke pulau dulu. Dev melihat bahwa Ji Yun tidak di antara mayat-mayat. Ayah juga diam-diam menghela nafas lega, dan memutuskan untuk mengunjungi pulau kecil. Segera, kura-kura suci datang ke tepi pulau kecil. Tetapi setelah tiba di sini, kura-kura suci tidak lagi berada di depan. Sepertinya ada yang menakuti kura-kura suci. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa tidak ada tinta hitam di lautan tinta di pulau kecil. Kekuatan hisap memungkinkan dia untuk terbang bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Dev memerintahkan kura-kura suci. Kura-kura suci mengangguk dan menjawab Dev. Dev, lihat. Gao Qilan tiba-tiba memanggil Dev, menunjuk ke pantai berpasir tidak jauh dari pulau. Beberapa orang berlari dan melihat banyak jejak kaki yang berantakan di tanah. Meski jejak kaki ini sudah ada banyak pasir yang tertutup, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Tampaknya seseorang mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu. Dev memeriksa jejak kakinya dan berkata. Mendengar ini, Ji Yun akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Bab 3102. Ayo,
Mari kita lihat ke dalam. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Ji Yun dan Gao Qilan menuju pulau. Meskipun pulau kecil ini terletak di kedalaman lautan tinta, lingkungan di pulau itu sangat indah, pepohonannya rindang, dan udaranya sangat bagus, sangat kontras dengan lautan tinta yang gelap. Dan di pulau kecil itu, ada burung yang berkicau dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Dev sedikit penasaran, apakah burung ini selalu hidup di pulau ini. Lagi pula, pulau kecil ini dikelilingi oleh lautan tinta. Jika ingin pergi dari pulau kecil ini ke daratan terdekat, mungkin perlu ribuan kilometer. Tidak ada habitat di tengah, dan burung-burung ini mungkin sulit untuk terbang ke. Saat berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Dev juga mulai menyebar perlahan, memeriksa situasi dalam jarak beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon, salah satunya adalah pria parubaya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Ji Yun, Ji Lianzan, raja dari sekte Feitian. Kapal roh mereka tenggelam dan mereka terjebak di pulau kecil ini. Sovereign, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Pulau kecil ini benar-benar aneh. Banyak saudara yang hilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Akan ada lebih sedikit orang yang berjalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak normal. Menakutkan, pulau kecil ini terlalu menakutkan. Para murid dari sekte Feitian sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani bergerak satu sen pun. Ji Lianzan juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pulau itu benar-benar aneh. Awalnya, dia berenang ke pulau itu dengan lebih dari selusin murid, tetapi setelah memasuki pulau itu, beberapa murid selalu menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang terlihat. Tidak ada yang tahu kemana murid-murid ini pergi. Hilang ya, dia masih ditangkap. Sekarang Ji Lianzan berada dalam situasi yang sulit, jika mereka berhenti bergerak dan tetap berada di bawah pohon, meskipun tidak apa-apa jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte Feitiannya dan diserang oleh sekte Cloud Piercer, Ji Lianzan menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini sampai mati. Kita tidak bisa terjebak di sini, kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk pergi. Kali ini, semua orang menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, jadi tidak ada yang akan hilang lagi. Ji Lianzan berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari sekte Feitian semuanya panik. Sovereign, tolong, jangan berjalan-jalan, ini benar-benar mengerikan. Kami hanya tinggal dengan beberapa orang ini. Jika kami terus berjalan, kami akan menghilang. Kami lebih baik terjebak di sini daripada aku pergi. Beberapa murid sekte Feitian memohon Ji Lianzan dengan getir, mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang secara misterius dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak di sini sampai mati. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Ji Lianzan juga mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semua adalah murid dari sekte Feitian, mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa murid-murid ini telah jatuh hati, jadi dapat dimengerti untuk menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat. Aku akan mengirimimu transmisi suara setiap 10 menit. Jika kamu tidak dapat mendengar transmisi suaraku, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Ji Lianzan berencana untuk pergi ke selidiki situasinya sendirian, dia tidak ingin duduk di sini dan menunggu untuk mati. Melihat ini, beberapa murid sekte Feitian tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa memohon agar Ji Lianzan tidak memiliki masalah. Tetapi ketika Ji Lianzan hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya membeku, tidak bergerak. Bab 3103. Karena saat ini, Ji Lianzan merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya.
Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada nafas manusia di sekitarnya selama beberapa mil, tetapi baru beberapa saat, bagaimana mungkin ada nafas manusia? Meskipun saya tidak tahu siapa orang-orang ini, Jilianzan masih sedikit bersemangat untuk bertemu manusia di pulau kecil ini. Segera, murid lain dari Sekte Feitian juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Yang berdaulat, haruskah kita menyebarkan kesadaran kita dan saling menanggapi? Seorang murid Sekte Feitian berkata. Tapi Jilianzan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, sembunyikan auramu sekarang, dan kami akan menunggu dengan tenang. Saya percaya orang-orang ini akan segera datang. Pertama lihat siapa pihak lain." Jilianzan takut, itu orang-orang dari Cloud Piercing Gate juga akan datang ke pulau kecil ini dan membunuh mereka semua. Lagi pula, pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang besar, sehingga mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir akan terbalik oleh angin dan ombak. Ketika para murid dari Sekte Feitian mendengar ini, mereka dengan cepat menahan napas dan menunggu dengan tenang. Tuan Dev, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung terbang di atas kepalanya. Mengapa Anda tidak bisa melihat binatang lain setelah masuk? Serangga baik-baik saja, sepertinya gunung dan hutan di pulau kecil ini palsu. Ji Yun tidak bisa menahan keraguannya di dalam hatinya. Dev tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut. Dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah, meskipun ada monster, tidak mengherankan, tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuh-tumbuhan tinggi di mana-mana, tetapi tampaknya tidak bernyawa. Nona Gao, sebentar. Dev ingin mengatakan sesuatu kepada Gao Qilan, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia sama sekali tidak melihat Gao Qilan. Kali ini, Dev langsung panik. Ji Yun, di mana Gao Qilan? Dev bertanya pada Ji Yun. Lagi pula, dia menjelajahi jalan di depan, Ji Yun dan Gao Qilan mengikuti di belakang. Gao Qilan pergi, Ji Yun harus tahu. Nona Gao tepat di belakangku. Kenapa dia tidak menghilang? Ji Yun menoleh ke belakang, tetapi tidak dapat menemukan sosok Gao Qilan, dan menjadi cemas juga. Nona Gao. Gao Qilan. Dev dan Ji Yun berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh, tetapi mereka berteriak beberapa kali, tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Nona Gao tiba-tiba menghilang? Ji Yun bingung. Dev membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti, mengapa Gao Qilan tiba-tiba menghilang. Jika dia tersesat, dia pasti bisa mendengar teriakan itu, dan jika dia dibawa pergi oleh sesuatu, Gao Qilan harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter, bisa dikatakan Gao Qilan menghilang di depan hidung mereka. Ini sangat aneh, sangat aneh. Dev mengerutkan kening, dan kemudian di ruang aslinya, sumber hantu keluar. Sekarang Gao Qilan tiba-tiba menghilang, Dev curiga akan ada formasi hantu di seluruh pulau. Jika seseorang tiba-tiba menghilang dalam susunan hantu, itu akan mudah dijelaskan. Jadi Dev ingin melihat apakah ada susunan hantu besar di pulau kecil ini. Saat asal ilusi Dev terpancar, Dev mengamati dengan cermat, tetapi setelah Dev memeriksanya, dia tidak menemukan formasi apapun di sekitar mereka. Kali ini Dev juga mulai merasa sedikit bingung. Gao Qiqiang menyerahkan Gao Qilan kepada dirinya sendiri, dan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Tidak apa-apa sekarang, dalam beberapa hari terakhir, saya kehilangan Gao Qilan. Bersambung.